Jakarta yang selalu 20 besar kota termacet dunia, tiba-tiba Jakarta nomor 90. Kenapa terjadi? Mungkin surveinya hari Rebu. Maka kenapa dalam pemerintahan saya sama sekali tidak pernah membatasi orang untuk datang ke Jakarta. Gubernur kan kamu bukan hanya gubernur bagi orang manusia aja, kamu gubernur bagi makhluk yang tidak terlihat juga. Saya pikir ada benarnya juga. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Oke teman-teman, selamat datang di YouTube Aura. Ini yang pertama loh Pak. Kenapa? Ini baru pertama kali YouTube Aura ini. Bener. Bener baru pertama dan tamunya langsung Bapak. Boleh tepuk tangan dulu buat Pak Pramono Anung. Pak, kita langsung mulai aja nih Pak ya. Silakan. Saya ada pertanyaan. Saya manggilnya apa? Koi aja Pak. Koi dari channel YouTube Pulang Sekolah. Oke. Pernah nonton Pak? Pernah. Serius? Dalam mimpi. Sayangnya kalau mimpi kan tidak jadi AdSense ya. Nanti boleh dicek yang real ya Pak. Biar ngalir rezekinya ke saya. Amin. Pak, saya punya pertanyaan satu nih yang udah cukup beberapa tahun ini saya pikirin. Status Jakarta tuh sekarang ibu kota apa bukan berarti Pak? Jadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 menempatkan Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta. Tetapi kebetulan pada waktu peralihan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, pada waktu itu saya masih menjadi Menteri Sekretaris Kabinet. Dan saya menyiapkan perpres untuk segera ditandatangani. Ternyata oleh Pak Jokowi nggak ditandatangani. Kemudian di era Pak Prabowo, baru beberapa waktu yang lalu ditandatangani perpresnya, mengatakan bahwa Ibu Kota Nusantara itu menjadi ibu kota politik di tahun 2028. Artinya sampai dengan hari ini Jakarta itu masih menjadi ibu kota negara. Jadi ibu kota negara sekaligus kota global, sekaligus pusat perekonomian nasional, jadi perannya bertambah. Oh, berarti statusnya masih ibu kota? Masih ibu kota. Jadi makanya semuanya di formal baik di istana maupun di mana saja kalau acara yang menyangkut Jakarta pasti sebutannya masih DKI Jakarta. Oke. Alhamdulillah ya kita masih jadi orang kota ya. Nyaris jadi orang daerah tuh Pak Jakarta, orang Jakarta. Kalau saya pribadi mau sebagai ibu kota atau enggak, sebenarnya keuntungannya bagi Jakarta kalau tidak jadi ibu kota juga lebih banyak. Apa aja tuh Pak? Karena menjadi lebih independen. Begini, satu-satunya kota besar di Indonesia selama ini yang tidak punya warna kelamin yang jelas itu adalah Jakarta. Kenapa demikian? Karena identitas budayanya tidak nampak. Dulu kan semua budaya ada di Jakarta. Ya. Maka sekarang ini dengan Undang-Undang baru nomor 2 tahun 2024, budaya Jakarta adalah budayanya yang paling utama adalah Betawi. Maka dengan demikian nanti kalau sudah sepenuhnya, sekarang kita sedang menyelesaikan perpres tentang lembaga adat Betawi, maka warna kebetawiannya akan jauh lebih menonjol dibandingkan dengan yang sekarang ini, yang kemarin-kemarin tidak nampak. Wah, itu plusnya ya, akhirnya kebetawian bisa punya tempatnya sendiri. Dan hampir semua simbol-simbol Betawi nanti akan ada di gedung-gedung Jakarta, karena memang itu bagian yang harus juga dikomunikasikan ke ruang publik. Oke. Nah, kan beberapa minggu lalu Pak, kira-kira ada data terbaru dari PBB tentang status Jakarta. Jadi selama bertahun-tahun kan kota dengan penduduk terpadat terbanyak populasinya itu kan selalu Tokyo. Tapi di tahun ini kan ternyata Jakarta jadi nomor 1, kedua Dhaka, Bangladesh, ketiga baru Tokyo. Nah Bapak ngelihat kita jadi posisi pertama nih, apakah ini akan banyak masalah atau ini justru bagus karena bonus demografi kita banyak apa gimana Pak? Jadi ini menunjukkan potret bahwa survei yang dilakukan oleh PBB menunjukkan bahwa Jakarta yang dipotret itu bukan hanya Jakartanya saja, tetapi aktivitas Jakarta dan daerah sekitarnya. Ya. Tentunya ada yang di Tangerang, Bogor, Bekasi, Depok dan sebagainya, kurang lebih 42 juta. Oke. Bagi saya ini adalah informasi tentang data yang mungkin bisa digunakan untuk itu. Jakarta sendiri sekarang ini kepadatan penduduknya kurang lebih populasinya kurang lebih 11 juta. 11 juta 10 ribu lah. Dan ini kalau kemudian dipotret menjadi 42 juta artinya Jakarta ini menanggung beban karena memang sebagian besar orang yang tinggal di Bekasi, Depok, Bogor dan sebagainya pekerjaannya sebagian masih di Jakarta. Hal itu terbukti rata-rata setiap hari kurang lebih 3,5 juta di pagi hari orang datang ke Jakarta, 3,5 juta sore hari mereka
kembali ke kediamannya. Dan inilah potret tentang Jakarta saat ini. Sehingga dengan demikian kalau PBB mau memotret menjadi 42 juta ya secara keseluruhan berarti memang ada beban orang mencari nafkah dan juga mempergantungkan hidupnya di Jakarta. Tetapi bagi saya yang paling utama adalah Jakarta harus siap untuk itu. Dan kami sudah melakukan termasuk transportasi, baru di era saya lah kemudian kami membuka yang disebut dengan Trans Jabodetabek. Dulu enggak. Kenapa ada Trans Jabodetabek? Karena dihubungkan daerah-daerah penyangga dengan Jakarta seperti contoh lah. Alam Sutra ke Blok M, PIK 2 Blok M, Bekasi ke Cawang, Bekasi Duku Atas, Bogor Blok M, dan sebagainya ini untuk memudahkan transportasi yang ada. Sehingga dengan demikian kami mempersiapkan untuk itu. Saya orang Bogor, Pak. Dan udah pernah naik Bogor Blok M belum? Belum, Pak. Belum pernah, tapi ada, saya tahu tuh langsung ke Blok M sekarang ada kan. Murah lagi, Pak. 3.500. Iya, itu bisa begitu. Terima kasih, Pak ya. Tapi kan kalau saya nih, Pak, saya dari Bogor, saya sempat ngerasain tuh Pak yang bolak-balik Bogor Jakarta kira-kira 6 tahun lah dulu. 6 tahun kuliah dan kerja emang gitu bolak-balik, dan awal ke Jakarta emang cukup culture shock ya Pak ya. Ngeliat tuh ini kok padat banget, kadang macet segala macem. Nah Bapak kan setahu saya juga masuknya dulu perantau ya Pak ya? Iya, iya. Bapak ngerasain culture shock kayak gitu gak Pak? Saya boleh flashback sedikit ya. Saya adalah orang yang memang orang daerah banget. Saya lahir besar di Kediri, orang tua bapak saya guru SMA. Saya baru pertama kali lihat Jakarta itu kelas 4 SD. Dan baru pertama kali lihat Monas juga kelas 4 SD. Disitulah saya berdoa, ya Tuhan mudah-mudahan saya akan kembali lagi untuk melihat Monas. Dan Allah Maha baik dengan saya dikabulkan untuk melihat Monas. Saya berkantor di Istana sudah 15 tahun. Dengan Bu Megawati 5 tahun, dengan Pak Jokowi 10 tahun, sekarang tambah sebagai gubernur 5 tahun. Artinya doa itu terkabulkan. Jadi kenapa ini saya sampaikan? Saya supaya mensugesti siapa saja yang ingin mengadu nasib di Jakarta. Jakarta itu peluangnya cukup terbuka lebar bagi siapapun. Dan saya termasuk salah satu yang merasakan itu. Sehingga dengan demikian sekali lagi, maka kenapa dalam pemerintahan saya sama sekali tidak pernah membatasi orang untuk datang ke Jakarta. Sama sekali enggak. Termasuk ketika kemarin habis Lebaran Idul Fitri, kenaikan ke Jakartanya cukup signifikan orang yang datang. Oh, tapi Bapak kelas 4 SD itu pertama kali lihat Monas kan? Lihat Monas pertama kali. Udah macet belum Pak Jakarta? Enggak macet, waktu itu naik kendaraan umum. Masih belum ya? Belum. Soalnya kan sekarang kan memang terkenal macetnya Pak ya? Jakarta sekarang bukan nomor 1 macet di Indonesia, udah nomor 5. Yang nomor 1 Bandung, 2 Medan, 3 Surabaya, 4 Palembang, Jakarta nomor 5. Jadi artinya kemacetan ada tetapi mulai berkurang. Tapi ini Pak, ini kan kita acara YouTube nih Pak. Saya pengen tahu, Bapak tuh pandangannya tentang YouTube gimana? Jadi banyak orang yang nggak tahu saya ini adalah orang yang sangat colorful. Karena saya kalau mau tidur saya nggak pernah nonton berita-berita yang terlalu berat. Yang saya tonton itu kadang-kadang ya. Peggy Gou, DJ yang sangat terkenal dari Korea, yang badannya penuh tato. Bener loh ya? Bener. Saya orang yang pernah nonton BTS, saya pernah nonton Blackpink, saya pernah nonton Super Junior. Karena hidup itu harus colorful, nggak boleh. Saya bahkan nggak pernah nonton yang terlalu politik. Jadi berita politik saya yang sangat jarang saya tonton. Kalau mau tidur yang saya tonton misalnya lah basket. Kebetulan saya jagoan saya Lakers. Kemudian nama pemainnya aja saya hafal satu persatu. Aston River, Rui Hachimura. Kenapa? Jagoannya siapa Pak? Kalau di Lakers Bapak? Ya Luka Doncic lah pasti ya. Ada LeBron James. Jadi saya adalah orang yang sangat colorful. Termasuk lagu-lagu yang sekarang lagi hit di Indonesia Timur yang Tor Monitor, kemudian Jangan Repot. Ya kalau yang udah di Istana udah sangat terkenal lah. Itu saya menikmati itu. Saya memang kalau mau tidur lebih banyak saya gunakan untuk melihat yang seperti itu. Yang memberikan refreshing kepada otak saya. Dan itu kelebihannya YouTube. Wah, kalau gitu Pak, kalau ada butuh refreshing. Kamu Tor Monitor aja nggak tahu kan? Tahu saya Pak. Siapa yang nyanyi coba? Ketua yang nyanyi, ketua. John Hernandez. Itu. Kalau gitu Pak, kalau emang butuh refreshing nih Pak, saya ada satu channel YouTube yang bisa Bapak tonton. Namanya Sepulang Sekolah. Koi. Sepulang Sekolah.
Itu bagus tuh Pak. Itu tadi yang dalam mimpi saya itu. Nah itu, bisa dicek realnya Pak. Oke, nanti Iya. saya lihat. Lumayan Pak, nambah AdSense nih Pak ya. Pasti saya Kalau akan berarti cenderung ke hiburan ya Pak ya? Ini saya ini nih, nggak expect di sini. salah satu kekuatannya YouTube menurut saya spend untuk hiburannya itu sangat luas sekali. Dan itulah yang membuat orang dengan kesibukan seperti saya yang ketika persoalan politik sehari-hari dihadapi dari pagi, siang, sore, malam, ketika mau tidur saya sama sekali nggak pernah mau nonton yang podcast yang terlalu berat-berat atau YouTube yang penggalan-penggalan yang terlalu berat, enggak. Saya lebih menonton yang itu. Tapi nggak nonton Dracin Pak? Enggak. Kan suka ada tuh, pria ini menyamar menjadi pemulung. Ada. Aslinya dia gitu-gitu ada betul. Kalau enggak yang itu apa film-film pendek-pendek yang dipotong-potong itu. Itu Pak, benar Pak. Yang apa biasanya dari Mandarin dan sebagainya itu. Enggak lah. Tapi sebenarnya kalau pejabat atau PNS segala macam tuh ada diatur waktu bermain sosmednya gitu gak sih Pak? Kan soalnya kan sekarang banyak yang beberapa kan kayak terlalu offside mungkin akhirnya kan jadi dihujat sama masyarakat gitu kan yang terlalu berlebihan apa gimana. Itu sebenarnya gimana Pak mengelolanya? Saya termasuk orang yang lebih menyukai teknokrasi. Termasuk dalam membangun Jakarta, maka kenapa kemudian saya nggak punya konten pribadi tentang diri saya. Yang ada adalah tentang kerjaan pemerintah Jakarta. Maka sekarang ini seperti baru sebelum saya ke sini kan saya ke Muara Baru dan juga ke Muara Angke untuk melihat apa tanggul yang bocor. Nah, ini adalah pekerjaan teknokrasi yang kami lakukan untuk mengatasi itu bagaimana sebenarnya kemarin ketika terjadi banjir rob, permukaan air laut naik, saya terus terang sangat khawatir. Karena kemungkinan untuk bocornya itu besar, tapi alhamdulillah bisa kita lalui, kita selesaikan dengan baik dan Jakarta tidak ada sesuatu yang kemudian menimbulkan permasalahan di lapangan. Nah, saya lebih senang mengerjakan begitu-begitu daripada kemudian misalnya lah, saya harus menampilkan diri saya pribadi. Termasuk untuk memberikan bantuan ke Aceh, ke Sumatera Barat dan Sumatera Utara, Jakarta yang pertama kali. Kami yang mengirimkan pertama kali. Dan ini sudah yang ketiga kali. Tapi memang saya nggak perlu tampil, karena teknokrasinya saya berpikir bahwa bantuan itu dengan sendirinya yang paling penting diterima yang memerlukannya. Ya kan emang kalau saya perhatiin dari YouTube-nya kan memang yang aktif itu kan YouTube-nya DKI Jakarta DKI Jakarta. Ya, nah tapi itu gimana Bapak mengintegrasikan kayak komen-komen, masukan-masukan di YouTube itu ke programnya Bapak? Kebetulan di medsos saya baca sendiri komen-komennya. Oh. Dan saya biasanya dari komen-komen itulah kemudian saya lakukan. Sebagai contoh, ketika komen tentang penyeberangan di Cikini, pada waktu itu sudah hampir 20 tahun lebih orang kalau mau ke Cikini kan harus manjat pagar itu. Dan kemudian kalau enggak dia harus jalan kaki kurang lebih 2,5 kilo. Maka karena begitu banyak masukan tentang itu saya putuskan, oke, saya bekerja sama dengan KAI, pagarnya kita buka, kita buat cross pelikan orang untuk nyebrang, dan alhamdulillah sekarang ini Cikini bisa dilewati dengan baik. Termasuk ketika kemacetan horor di TB Simatupang, saya betul-betul perhatikan apa yang menjadi nasihat saran dari sosial media. Dan itu saya putuskan berdasarkan itu. Jadi saya adalah orang yang secara sungguh-sungguh melihat sosmed itu menjadi masukan. Termasuk kritik apapun saya nggak pernah hapus, nggak pernah blok dan sebagainya. Tetap dibaca Pak ya? Harus dibaca. Yang mau laporan langsung ke Pak Pram, komen aja, dibaca sama Pak Pram. Saya baca. Pasti dibaca. Nah, kalau gitu kebanyakan komen-komennya, keluhannya atau mungkin kritikannya tuh kebanyakan tentang apa Pak? Boleh masuk? Ya kalau dilihat yang pertama pasti tentang macet, yang kedua banjir, tentang polusi. Kemudian hal-hal yang menyangkut kehidupan kemasyarakatan tentang lowongan pekerjaan dan sebagainya. Jadi itulah hal-hal yang menjadi perhatian saya secara langsung di lapangan yang saya dapatkan dari sosial media. Oke, boleh tepuk tangan lagi buat Pak Pram. Ini saya sangat tidak menduga Bapak menerima laporan dari YouTube tuh benar-benar Bapak yang baca langsung. Saya baca. Saya apresiasi sih Pak. Saya baca. Kalau gitu Pak, saya mau balik ke YouTube dulu nih dikit nih. Saya kan termasuk konten kreator edukasi Pak di sini. Nah, Bapak melihat nasib konten kreator edukasi itu di Indonesia gimana? Karena kalau saya mau jujur Pak, kita mungkin 4 tahun ke belakang itu nasib kami menyedihkan sebenarnya Pak. Karena orang kan kalau ke YouTube kan jarang yang mencari edukasi kan. Mereka pasti opsi pertamanya nyari hiburan. Akhirnya banyak
channel-channel yang sebenarnya bagus, itu akhirnya jadi mati di tengah jalan. Alhamdulillah kesini udah makin membaik sih. Nah kalau Bapak ngelihatnya sekarang gimana dan progres ke depannya gimana untuk orang bisa menjadi kreator edukasi? Jadi Koi, kalau kamu nggak bernasib baik, kamu nggak mau wawancara gubernur secara langsung di sini tadi. Benar Pak? Benar? Ya itu karena konten kreator kamu edukasi bagus, walaupun saya belum melihatnya masih dalam mimpi, tetapi saya menganggap pasti kamu bagus karena nggak mungkin dipilih YouTube untuk menjadi orang yang mewawancarai saya secara langsung, nggak mungkin lah. Tapi Oke, di pasti mimpi kamu saya bagus Pak. Hah? Di mimpi Bapak saya bagus. Bagus, bagus. Tapi Bapak ngelihat ada prospek untuk meningkatkan kualitas pelajarnya mungkin dengan konten edukasi ini? Begini, Koi, saya termasuk yang melihat hal-hal berkaitan dengan pendidikan. Ya, Boleh saya cerita sedikit agak serius begini. ya, Ketika dana bagi hasil Jakarta dipotong 15 triliun Ya. di tahun 2026 ini, ada 3 hal yang tidak boleh dirubah. Yang satu berkaitan dengan KJP, KJMU. KJP itu Kartu Jakarta Pintar yang dibagi kurang lebih 707.520 siswa. Ini kan beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMA. Kemudian KJMU itu untuk mahasiswa, kurang lebih jumlahnya 16.900. Maka ini yang sama sekali tidak boleh diganggu. Maka kenapa saya untuk walaupun dipotong 25 triliun, alokasi untuk KJP dan KJMU itu kurang lebih 1,9 triliun. Enggak diganggu sama sekali. Yang kedua yang tidak boleh diganggu adalah kesehatan. Karena untuk kepentingan masyarakat. Yang ketiga untuk ASN. Maka untuk itu saya harus membuat apa yang disebut dengan creative financing. Cara untuk membangun Jakarta yang tidak bergantung pada APBD. Yang kami lakukan adalah sekarang Jakarta menjadi terbuka, siapapun diperbolehkan termasuk kalau kamu perhatikan. Pasti teman-teman nggak memperhatikan, sekarang hampir semua halte di sepanjang jalan Sudirman, Tamrin, Gatot Subroto saya bilang, kalau dulu kan kaku banget, nggak ada naming right-nya. Sekarang boleh nama apa aja yang penting bayar. Dan transparan terbuka. Sehingga itu menjadi pendapatan baru bagi Jakarta. Maka sepanjang Sudirman, Tamrin, Subroto itu kan halte-halte sekarang ada namanya. Nama perusahaan-perusahaan tertentu, nama produk-produk tertentu. Itulah yang saya lakukan untuk membangun Jakarta, bahwa kreativitas financing itu menjadi penting untuk kita lakukan. Tapi selain itu Pak, ada gak program-program yang memang spesifik dibikin agar konten kreator yang emang makin hari makin banyak dan jadi salah satu opsi utama pilihan pekerjaan bisa survive sekarang? Bahkan saya membuka ruang termasuk kepada siapa saja untuk menjadi konten kreator. Begini, dulu ini termasuk yang ketika kita akan menyambut Natal dan Tahun Baru. Ya. Kita harus bisa membranding Jakarta setingkat kota-kota besar utama dunia. Oke. Jadi bagaimana Jakarta diambil dalam waktu 1-2 menit, kemudian disandingkan dengan Dubai, Abu Dhabi, New York, Tokyo dan sebagainya, untuk menjadi kota yang betul-betul, oh iya Jakarta sekarang sudah betul-betul menjadi kota global. Dan dalam kepemimpinan saya baru 10 bulan ini Jakarta sudah naik kelas dari ranking 74 menjadi 71 dari 156 kota dunia. Kenapa ini bisa dilakukan? Karena mengubah itu tadi paradigma dan image-nya. Saya berharap mudah-mudahan tahun depan terutama konten kreator juga saya harapkan berperan serta. Banyak tempat-tempat yang wajahnya akan berubah. Bagi saya seperti Duku Atas, Bundaran HI, Taman Bendera Pusaka, pasti di ruangan ini belum ada yang datang ke Taman Bendera Pusaka karena memang belum saya resmikan. Ya. Taman Bendera Pusaka akan diresmikan bulan Februari yang menggabungkan 3 taman, Ayodhya, Langsat, sama Leuser. Di sana nanti akan ada jogging track, ada sarana olahraga, tetapi tempat menjadi wisata bagi siapapun untuk konten kreator diperbolehkan. Termasuk ketika saya membuka taman-taman 24 jam, ini kan kesempatan pada konten kreator untuk membuat itu. Bahkan ketika terjadi rembesan di tanggul-tanggul yang ada di Jakarta Utara, konten kreator kan banyak ke sana. Ya. Dan saya biarkan, walaupun informasinya nggak sepenuhnya benar, tetapi saya biarkan dan kami bertanggung jawab untuk bisa menjelaskan balik dari apa yang mereka tampilkan. Berarti misalnya ada yang kayak yang tanggul bocor itu mereka datang terus mereka menyampaikan info dan sebenarnya info itu tidak benar, itu sama sekali tidak ada tindak lanjutnya dari... Enggak, yang penting kita menjelaskan kepada publik. Bahkan saya berterima kasih
sekarang ini banyak konten kreator hebat menurut saya yang menampilkan Jakarta seolah-olah seperti New York. Mereka lihat transportasi dari atas menggunakan drone, lighting yang bagus dan pencahayaan yang bagus, dan itulah yang dilihat orang dunia sekarang ini. Maka kenapa tiba-tiba dalam waktu 10 bulan ini ada peningkatan orang datang ke Jakarta yang luar biasa. Dari mana? Dari Malaysia, dari Singapura, dari Thailand, dan dari Middle East. Kenapa mereka datang ke Jakarta? Karena itu tadi. Lihat konten-konten kreator tentang Jakarta. Dan kalau yang dari Kuala Lumpur, dari Malaysia datang ke Jakarta biasanya hari Kamis, hari Jumat mereka ke Bandung naik bus. Belanja-belanja di Bandung sampai dengan sore kembali ke kotanya itu kurang lebih hari Minggu. Maka dengan demikian dalam waktu 10 bulan ini penerbangan dari Kuala Lumpur dari Malaysia ke Jakarta mengalami peningkatan 3 kali. Dulu hanya 5 penerbangan, sekarang sudah 18 penerbangan. Karena konten kreator membantu Jakarta untuk itu. Dan memang saya lombakan juga untuk itu. Sehingga dengan demikian untuk melihat wajah Jakarta jangan terlalu kaku lagi hanya sekedar Sudirman Tamrin, tapi potret-potret yang lebih humanis menurut saya itu juga menarik bagi orang luar untuk datang ke Jakarta. Boleh tepuk tangan. Akhirnya turisme Jakarta bisa diperhitungkan Pak ya, bisa dibilang begitu Pak. Oh iya, dan saya betul-betul bahkan teman-teman Balai Kota pasti tahu, saya akan lombakan untuk menyambut Natal Tahun Baru ini. Kalau dulu menyambut Natal dan Tahun Baru kan kaku banget. Sekarang saya bilang nggak bisa seperti itu. Kalau perlu sepanjang jalan ada carol Christmas dan sebagainya yang dulu hanya 50 orang, kalau perlu 1000 di Bundaran HI nyanyi dan itu nanti kita viralkan di dunia. Dan itu akan membuat berbeda wajah kita. Mantap Pak. Kalau gitu Pak, karena kita udah ngomongin ranah digital mulu nih, ada gak sih hal simple, hal sederhana di ranah digital yang mungkin terlihatnya ini sederhana banget, tapi ternyata berimpact buat Jakarta? Oh banyak banget. Dari hal kecil-kecil ketika orang datang ke Bandara Soekarno-Hatta. Dulu Bandara Soekarno-Hatta kan kaku banget. Dan orang takut lah karena ada takut diperiksa, takut macam-macam. Tetapi sekarang karena wajah Soekarno-Hatta lebih ramah, begitu datang juga lebih hijau dan lebih manusiawi. Maka kenapa kemudian orang banyak datang ke Jakarta? Karena apa? Karena digital. Dan salah satu kelebihan Jakarta punya Jaki. Sekarang semua laporan itu bisa dilihat di Jaki juga. Maka saya juga kritik kepada internal Balai Kota. Jangan sampai Jaki hanya menjadi pro forma. Orang melaporkan dibilang dan sudah diselesaikan. Padahal lapangannya belum. Bagi saya yang paling penting adalah lapangannya. Dan itulah yang kami lakukan untuk itu. Oke Pak. Kalau gitu Pak. Boleh nggak minum? Dari tadi suruh ngomong terus. Boleh Pak? Gak apa-apa. Iya boleh Pak. Langsung botolnya? Langsung botolnya sambil ngomong juga gak apa-apa. Kalau gitu nih Pak, saya mau nanya. Kan tren-tren sosmed tuh sekarang banyak banget ya Pak ya. Shiftingnya juga cepat, misalnya bulan ini lagi naik tren ini, bulan depan bisa beda, bahkan kadang hitungannya minggu gitu. Menurut Bapak ada gak tren sosmed yang ternyata itu memberikan solusi untuk Jakarta? Untuk salah satu masalah Jakarta entah apa aja, tapi karena tren sosmed itu akhirnya itu kayak memberikan solusi, oh akhirnya harusnya Jakarta seperti ini nih gitu Pak. Saya menjawabnya dengan peristiwa yang terjadi. Ketika bulan Agustus kemarin ada kerusuhan di Jakarta. Benar. Kemudian orang ketakutan. Di sosmed itu ada kegamangan yang terjadi. Bahkan ketika hari Kamis, Jumat, Sabtu masih terjadi bakar-bakaran. Hari Sabtu itu juga saya mengumumkan bahwa Jakarta hari Minggunya akan Car Free Day. Waktu itu semua orang menyampaikan kepada saya, apakah mungkin Car Free Day? Terus terang saya karena melihat sosmed, orang kemudian meneror dengan peristiwa-peristiwa yang diulang-ulang, bahkan kemudian capture-capture lama ditampilkan, membuat orang ketakutan semuanya. Saya memaksakan untuk Car Free Day. Bahkan teman-teman di Balai Kota pada waktu itu sebagian besar memberikan masukan saran jangan Car Free Day. Begitu Car Free Day saya mulai, hari saya turun sendiri ke lapangan, 5:30 pagi masih lenggang sekali. Tetapi kan saya tahu, ini gubernurnya udah berani Car Free Day. Maka saya kepada semua orang yang saya temuin, saya minta foto, foto yuk, foto yuk.
Pikiran saya cuma satu, masa foto sama gubernur nggak taruh di IG story-nya, nggak mungkin lah gitu. Ya benar Pak. Jadi mulailah ditaruh di IG story, di TikTok, di macam-macam pokoknya di sosmed mereka. Jam 7:30 udah penuh rame. Jam 8:30 saya berhenti. Dan itulah baru pertama kali saya Car Free Day, jalan dari Bundaran HI ke Ratu Plaza, balik lagi sampai dengan Bundaran BI, balik lagi ke Bundaran HI, 18 kilo. Saya baru pertama kali itu jalan. Tetapi yang saya dapatkan adalah semua orang minta foto dan di-upload jam 8:30 udah normal. Begitu jam 8:30 normal, saya membuat statement transportasi di Jakarta hari Senin normal. Dan haltenya kita langsung perbaiki. Hari Senin kami turun langsung ke lapangan untuk memperbaiki halte. Nggak sampai seminggu semuanya sudah normal. Inilah kekuatan sosial media sebenarnya. Sebab kalau kami juga ikut itu, terprovokasi untuk menjadi takut, pasti waktu itu saya nggak berani untuk Car Free Day. Ini adalah kenyataan yang sudah dilakukan bersama-sama dan saya bersyukur akhirnya saya menemukan kata-kata yang baik juga dari sosmed, jaga Jakarta. Itulah yang menjadi hal yang kemudian kenapa Senin haltenya saya rubah dari halte Senen menjadi halte Jaga Jakarta. Itu dari sosial media. Oke. Kalau tagline warga jaga warga, menurut Bapak gimana? Terlalu complicated, jaga Jakarta udah cukup lah. Cukup jaga Jakarta aja. Tapi kalau saya punya uang, saya mau bayar halte, saya ganti halte warga jaga warga boleh Pak? Enggak, kalau kamu punya uang, haltenya jadi koi aja. Emang saya agak NPD Pak orangnya Pak. Cuma kan yang dari tadi Bapak sampaikan tuh kayak misalnya lewat konten-konten dari konten kreator akhirnya kan Jakarta terlihat seperti New York segala macam. Itu kan penggambaran Jakarta kan seperti utopia Pak jadinya ya. Bapak ada gak kayak program kerja atau kebijakan apapun yang memastikan ini Jakarta beneran ke depannya akan jadi utopia, tidak jadi distopia, tidak jadi kebalikannya. Jadi sebenarnya bukan utopia, kebetulan 3 bulan yang lalu saya kan diundang menjadi salah satu pembicara di PBB. Dan kemudian saya mendapatkan kesempatan untuk bilateral dengan pemerintahan New York. Ketika kami bertemu dengan pemerintahan New York, pertanyaan pertama mereka masih beranggapan Jakarta itu menjadi the big top 10 untuk traffic jam. Nah, ketika kami bertemu dan data terbaru, kebetulan ada survei yang selalu namanya TomTom Survei, saya sendiri juga kaget, Jakarta yang selalu 20 besar kota termacet dunia, tiba-tiba Jakarta nomor 90. Kenapa terjadi? Mungkin surveinya hari Rebu. Kenapa hari Rebu ketika ASN Jakarta saya wajibkan untuk naik kendaraan umum. Tetapi begitu mereka tahu data itu, mereka jadi minder. Pemerintah New York ini kami lagi bilateral nih. Mereka menyampaikan bahwa kok bisa ya Jakarta. Nah, dia masih tetap 10 besar kota termacet dunia, kita udah nomor 90. Itu artinya sebenarnya kalau kita mau melakukan terobosan-terobosan, dan menurut saya kenapa itu bisa turun lumayan drastis karena Trans Jabodetabek. Bahkan sekarang ini dari PIK 2 ke Blok M yang dulu target kita hanya 2.000, sekarang average sudah di atas 8.000. Dari Bogor, kampung halamanmu, ke Blok M, sekarang itu juga udah di atas 8.000. Sehingga bukan lagi double, triple, sarana transportasinya harus disiapkan. Maka dengan demikian, memang salah satu kelemahan bangsa kita itu kalau belum mencoba, nggak berani mutusin. Kalau saya kan karena nggak punya beban ya saya putusin aja. Sehingga dengan demikian, banyak orang menanyakan apa yang akan kamu tinggalkan buat Jakarta. Saya bilang, gubernur-gubernur yang dulu sudah punya rencana baik yang belum selesai. Saya akan selesaikan itu. Contoh, monorail dari 21 tahun yang lalu nggak selesai. Benar Pak. Bulan Januari ini saya bongkar tuh. Jadi Rasuna Said pasti monorailnya bisa kita bongkar. Termasuk rumah sakit Sumber Waras dari zaman Pak Ahok nggak selesai. Kami akan selesaikan. Dan alhamdulillah sudah selesai. Kita segera bisa membangun untuk itu. Berarti Bapak ini tidak ada yang gengsi-gengsi, saya gubernurnya harus program saya yang jalan, tidak ada seperti itu Pak ya? Enggak ada. Termasuk JIS, kami sekarang sedang dihubungkan dengan Ancol, nanti kalau orang mau nonton Persija,
mau nonton konser tidak lagi harus Ya. ke JIS, tetapi masuknya lewat Ancol. Sehingga di Ancol itu kan 10.000 mobil juga muat. Jadi kemacetan di JIS akan berkurang secara drastis. Dan itu kan legasinya Mas Anies. Kalau begitu Pak, kami nih sebagai konten kreator, karena tadi Bapak sudah silakan bikin konten tentang Jakarta apapun, bahkan tadi kan yang tanggul banjir aja Bapak biarkan walaupun terkadang mungkin infonya salah. Kalau gitu sebenarnya sejauh apa kami boleh bikin konten yang mengkritik Jakarta Pak? Apa saja boleh. Serius? Serius. Coba bikin Karena dong. saya termasuk orang yang berpandangan begini. Kritik itulah yang membuat kita berpikir lebih jernih. Oke. Jadi saya termasuk orang yang sama sekali nggak pernah menegasi dari kritik itu. Walaupun kadang-kadang mohon maaf, sekarang antara kritik sama buzzer beda tipis kan gitu. Dan itu pun saya nikmati nggak apa-apa. Karena saya sama sekali orang yang nggak punya satu orang pun buzzer yang melekat pada saya. Karena itu tidak membuat saya menjadi kuat karena buzzer. Kalau mau jadi kuat ya diri sendirilah gitu. Tapi Bapak ada gak Pak, misalnya Bapak ngeliat nih kritik, oh ini kritik bener, oh ini mah buzzer nih buat jelek-jelekin nih, Bapak bisa ngelihat itu Pak? Ya saya kan orang yang kemudian saya lihat kalau dia ngeritiknya terlalu keras dan terus menerus, oh ternyata dia buzzernya siapa, gampang banget. Terus pas diklik followernya 0 Pak ya? Ya followernya 1, 2 1000. dan muji-mujinya ke sana kan gitu. Iya, oh ada arah memuji ke sananya tuh Bapak bisa melihat itu ya? Iyalah, Berarti aman nih Pak ya, kami mau mengkritik nih Pak ya? aman banget. Ada yang mau nyoba? Aman Kali banget. ada yang mau nyoba? Saya orang yang sangat yakin bahwa kritik itu membuat kita lebih kuat. Itu vitamin. Kritik adalah vitamin. Tapi kalau berlebihan memang, vitamin juga berlebihan tidak boleh Pak. Ya kalau udah berlebihan ya nggak usah dibaca, itu aja udah selesai kan. Bapak kan punya cucu Pak ya? Cucu Bapak nonton YouTube juga Pak? Cucu saya nonton YouTube, tapi yang ditonton yang berkaitan dengan umurnya dia kan gitu ya. YouTube Kids tuh berarti ya, Ya, biasa YouTube ya, Kids. YouTube Kids ya. Nggak tahu Pak, channel apa tuh hobinya Dan dia Pak? saya tahu, kenapa saya tahu? Kenapa? Untuk menarik hati cucu saya membebaskan dia nonton iPad saya. Dolby Ghost, Teletubbies. Maka Tuh Pak, Teletubbies tuh Pak. Casing gue Teletubbies sumpah. Pas banget disebut tuh, Teletubbies tuh Pak. jadi saya membebaskan itu, tapi cucu saya, anak saya hanya boleh nonton itu kalau sama kakeknya aja. Oke, oh batasannya itu ya, harus di dalam pengawasan kakeknya. Pokoknya kalau kakeknya bebas lah, kalau yang lain nggak boleh. Emang sayang cucu banget nih Pak Pram nih, boleh tepuk tangan dong. Tapi Pak, setelah kita ngobrol gini, Bapak ada ketertarikan mungkin pengen bikin podcast di YouTube? Kalau bikin podcast enggak, saya nggak ada keinginan. Tetapi saya juga meminta kepada Balai Kota untuk punya podcast yang intinya adalah bagaimana mendengarkan suara masyarakat, suara rakyat, itu penting banget. Terutama kan nggak semuanya bisa tersampaikan kepada saya. Tetapi dengan ruang itu, dan saya juga semua kanal yang dimiliki oleh Balai Kota saya lihat sendiri. Oh, Saya di sana saya mendapatkan banyak hal. Contoh, sekarang ini yang lagi mendapatkan perhatian sebentar lagi tentang UMP, upah minimum. Kan ini sedang negosiasi antara buruh dengan dunia usaha. ya. Pemerintah Jakarta kan di tengah. Nah inilah yang dalam waktu dekat ini harus kami putuskan. Sehingga yang seperti inilah yang menjadi hal yang saya ingin tahu apa sih yang menjadi keinginan masyarakat dalam dua sisi tadi. Tapi kalau dalam bentuk podcast belum ya Pak? Belum kepikiran. Balai Kota punya podcast. Balai Kota punya podcast? Iya. Ada hostnya sendiri Pak? Ada host dan beberapa memang saya yang meminta untuk itu. Saya bisa masuk jadi hostnya Pak? Oh boleh aja. Tapi jangan terlalu serius. Oh malah gak boleh terlalu serius Pak ya? Nggak boleh terlalu Nggak boleh serius. terlalu serius Pak ya? Kalau sekarang ini terlalu serius gak Pak? Wajahmu itu wajah nggak serius sebenarnya. Oh makanya jangan terlalu serius karena secara wajah tidak masuk Pak ya? Saya begitu salaman sama kamu aja udah tahu ini wajahnya adalah wajah nggak serius gitu. Tapi Pak, ini kan teman-teman kreator kita udah berdatangan nih Pak. Tuh ada teman saya tuh Pak. Dia kreator horor kemarin baru menang award Pak. RJL 5 tuh Pak, Fajar. Diri dong Jar. Nih boleh tepuk tangan. Kemarin dia menang award YouTube kategori horor. Saya menang kategori edukasi Pak. Nah kira-kira Bapak ada pesan-pesan nggak Pak untuk konten kreator yang mungkin sudah jadi seperti RJL atau mungkin lagi merintis? Jadi sebenarnya banyak hal wajah Jakarta ini bisa dipotret.
Ya. Dari kamu misalnya tentang edukasi, dari siapa tadi tentang horor. Kalau tentang horor di Jakarta juga banyak banget yang horor. Dan itu bisa ditampilkan monggo-monggo aja. Seperti beberapa waktu yang lalu saya baca tentang horor di Blok M. Saya pikir horornya adalah horor tentang horor, quote unquote horor gitu. Ternyata horornya karena sekarang ini Blok M begitu kita perbaiki, kita permudah transportasi ke Blok M karena kemacetan dan orang datang setiap Jumat, Sabtu, Minggu terjadi kemacetan yang horor. Ya. Maka dengan demikian itulah yang harus diperbaiki. Jadi saya harus melihat dari semua sisi tentang hal itu. Tapi intinya beginilah, bagi Jakarta problem macet itu kan problem yang klasik. Ya. Saya tidak pernah menggunakan problem klasik itu untuk menutup diri, enggak. Memang kemacetan ada, tapi bagaimana kita kurangi, kita perbaiki, ya kita kurangi paling utama. Contoh yang sekarang sedang akan kita lakukan adalah Palmerah. Ya. Jadi kami akan potong di Palmerah untuk seperti di Cikini, supaya pasar Palmerah tidak macet seperti yang sekarang terjadi. Maka terobosan-terobosan yang seperti itulah yang kami lakukan. Berarti memang kuncinya kalau ada masalah akui dulu Pak ya, nggak usah ditutupi ya. Nggak usah denial, nggak usah denial ya, akui, baru cari solusinya. Jangan denial. Bahkan kalau ada masalah saya datangin ke lapangannya. Langsung Pak? Bahkan waktu di framing pun saya nikmati itu. Di framing apa Pak contohnya Pak? Menyelesaikan tawuran di Manggarai dengan bersolawat. Saya awalnya tidak pernah berpikir untuk bersolawat. Iya. Tapi karena di framing di media bersolawat itu menjadi tagline saya untuk menyelesaikan tawuran, saya adakan solawat di Manggarai pada waktu itu. Sekalian ya Pak ya? Sekalian dan ternyata saya jadi tahu akar persoalannya adalah energi mereka yang berlebihan tidak tersalurkan. Ada dua kelompok, akhirnya kita buatkan futsal. Ya mereka, dan yang saya juga kaget adalah sekarang ini malah menjadi rutin bersolawat untuk yang ketiga kalinya. Tapi sholawat yang pertama saya hadir. Oke. Jadi kadangkala framing itu digunakan untuk hal yang positif. Bagus sih Pak. Jadi daripada kita take it personal, sakit hati, Iyalah. mending kita belokkan jadi sesuatu yang positif. Maka saya datang untuk itu. Dan dalam banyak hal lah. Ya. Dalam banyak hal. Termasuk beberapa hari ini saya diteror ketika Persija tidak bisa menggunakan home base-nya JIS. Ya. Bahkan sampai main di Solo, main di Bekasi, main di GBK. Menurut saya yang seperti itu, jadi kita berpikir apa problem utamanya JIS sehingga rumputnya tidak bisa segera dibuat baik. Ya. Ternyata memerlukan membeli alat sesuatu. Saya panggil Jakpro untuk diselesaikan, mudah-mudahan tahun depan yang seperti ini tidak terulang kembali. Tapi Pak, ke depannya Pak, ada gak kira-kira kepikiran untuk collab dengan YouTuber atau konten kreator untuk channelnya DKI Jakarta mungkin? Saya mau diundang seperti ini, tetapi saya bukan orang yang kemudian jadi YouTubernya. Tetap jadi tamu. Tapi berarti dari channel-channel teman-teman semua kalau mau mengundang Bapak itu sangat terbuka. Termasuk kalau mengundang yang horor pun saya mau. Jar, bisa Jar ngundang Pak Pram ngomongin horor. Macet 4 jam horor tuh. Bisa Jar. Asal teman-teman tahu ya, rumah dinas gubernur yang di Suropati, Iya. dulu nggak ada yang mau nempatin. Karena horor. Karena horor. Jar. Karena horor. Saya adalah yang menempatin pertama kali setelah Pak Sutioso. Bener horor gak Pak? Enggak tuh, mereka takut sama saya. Ini bener loh, saya nggak bercanda. Nggak ada yang menempati. Tapi saya merasa bahwa rumah itu seakan-akan diciptakan buat saya. Saya menjadi pejabat sudah 6 kali yang mendapatkan fasilitas rumah. Bahkan ketika di Wijaya Chandra, di Kalibata, Denpasaraya sebagai pimpinan DPR, saya nggak pernah nempatin sama sekali. Suatu hari istri saya bilang, kita tempatin yuk, ini kan horor banget. Saya bilang, loh kenapa? Kan kamu gubernur. Gubernur kan kamu bukan hanya gubernur bagi orang manusia aja. Kamu gubernur bagi makhluk yang tidak terlihat juga. Saya pikir ada benarnya juga. Makanya disitulah saya memutuskan, oke, kita tempatin. Dan saya 6 kali mendapatkan rumah dinas, ini baru pertama kali. Pertama kali tempatin. Kenapa tidak horor Bapak? Mungkin mereka puas dengan kinerja Bapak. Nah ini nih yang kalau diundang gua pasti mau lagi nih. ASN, diangkat nih bentar lagi nih. Oke Pak, terakhir deh Pak. Pesan-pesan Bapak mungkin untuk YouTube apa Pak? Harapan Bapak? Jadi saya termasuk penonton YouTube
Dan itu boleh dilihat di iPad saya maupun. Saya hanya berpesan satu aja. Berikan ruang seluas-luasnya bagi siapapun penonton YouTube untuk menjernihkan pikirannya sendiri. Karena tidak semua, mohon maaf, penggalan-penggalan yang dilakukan mungkin saya pasti yakin bukan penggalan yang dilakukan oleh YouTube, tetapi bagi orang yang pengen mendapatkan viewer yang naik. Iya. Dan sekarang ini tingkat kesadaran itu menjadi luar biasa. Perdebatan di ruang publik itulah yang membuat bangsa ini menjadi lebih bernas, lebih bisa bertarung di tingkat global, dan YouTube berperan serta untuk itu. Dan saya yakin saya mendapatkan banyak informasi dari YouTube. Terima kasih YouTube. Terima kasih YouTube. Aku cinta YouTube. Saya cinta banget sama YouTube, Pak. Kalau nggak ada YouTube, Pak, saya masih macet nih sekarang nih, lagi berangkat kerja, Pak. Terima kasih YouTube. Terima kasih juga Pak Pramono. Sekian YouTube Aura kali ini. Semoga nanti bakal ada lagi mungkin dengan saya ataupun dengan yang lain ya. Kalau teman-teman kreator mau mengundang Pak Pram, mungkin mau ngomong segala macam, ngobrol bisa Pak ya? Bisa aja. Itu bisa aja. Bisa aja Pak Pram mau, karena tadi terbuka untuk collab dengan siapapun. Dan boleh kritik juga, ingat tuh, kritik seperti apapun boleh, asal jangan jatuhnya menghina. Selama kritik, Pak Pram akan lihat langsung komen-komennya tadi ya. Konten juga ditonton langsung Pak ya. Oke, kalau gitu thank you yang udah nonton semua, yang udah hadir juga. Semoga kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.